Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya. Ini kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 6. Kita melihat di sini bahwa Tuhan berbicara kepada umat pilihan ini yang masuk dalam pembuangan melalui Nabi Yehezkiel. Nah, beritanya bahwa akan ada penghukuman bagi Yehuda, bagi Yerusalem, ya, dan kota itu bahkan bait Allah akan dihancurkan. Sementara Yehezkiel dan sebagian umat sudah ada dalam pembuangan. Jadi mereka yang masih ada di Yerusalem akan mengalami kehancuran. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berbunyi demikian. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Ayat 2, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Jadi Yehezkiel berada di Babel, ya, di pembuangan, dan dari sana dia akan menghadapkan wajahnya ke arah Israel, ya, dan berbicara bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa di sana. Ayat 3, katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Nah, di sana rupanya mereka mengadakan penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan hal yang jahat, dan ini akan Tuhan hancurkan tempat-tempat penyembahan mereka. Mezbah-mezbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak. Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Ini ironis sekali, ya. Jadi di hadapan berhala-berhala mereka mati terbunuh. Ya, jadi padahal kan seseorang yang menyembah Allah mereka, kira-kira begitu. Allah kan kuat, Allah dahsyat. Kok malah di hadapan Allah itu kita menjadi tak berdaya, nggak ada mendapatkan pertolongan. Di depan Allah yang kita sembah itu kita mati. Berarti sama dengan mempermalukan Allah itu maksudnya. Jadi Allah mereka. Nah, ternyata yang mereka sembah itu sesungguhnya bukan Allah. Sebab Allah sendiri yang bertindak membunuh mereka ketika mereka menyembah kepada Allah-Allah mereka, ya, yang sebenarnya bukan Allah. Jadi kesia-siaan bagi kita kalau kita menyembah Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah. Jadi jangan menyembah berhala. Dikatakan, aku Tuhan, aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka, dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mezbah-mezbahmu. Wow, ini dahsyat, ya. Dan ini memang hukuman daripada Tuhan. Ya, kira-kira begini, kalau kita asik dengan penyembahan kita pikir kita sudah menyembah yang benar, tapi kita ada dalam penyembahan berhala, akhirnya Tuhan hajar kita begitu, ya. Dan di mana Allah-Allah yang kita sembah itu kok nggak bisa nolong. Nah, di ayat 6, di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mezbah-mezbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu diluluhkan, dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Apa yang menjadi buatan tangan mereka? Mereka buat sesuatu, benda-benda dalam bentuk apakah begitu, biasanya
berupa bentuk binatang ya, kemudian disembah. Nah ini akan Tuhan hancurkan. Ya, jadi segala sesuatu yang mereka buat untuk mereka sembah akan Tuhan hancurkan. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berbahan di tengah-tengahmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi waktu Tuhan hukum nanti, mereka sendiri tak berdaya, berhala-berhala mereka tidak bisa menolong. Disitulah mereka nanti akan melihat, ini loh Tuhan yang sesungguhnya, Allah Israel yang sesungguhnya. Ini loh Allah itu. Tetapi apakah mereka akan menyembah Allah? Akankah mereka datang? Nanti setelah dalam penghukuman, Tuhan sendiri akan jamah mereka supaya mereka bertobat. Di ayat 8. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa. Bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu, di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku. Tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Nah Tuhan ya, dikatakan bahwa Tuhan mengembalikan hati mereka. Ya, tapi setelah masuk dalam pembuangan nanti, yang tersisa, yang sebagian kan sudah habis, mati ya di depan berhala mereka, mati. Tetapi yang diselamatkan, yang terbuang diselamatkan dengan cara membuang mereka ke bangsa-bangsa lain. Nah ketika mereka ada di bangsa-bangsa lain secara uskup ke Babel, ya kemudian Tuhan kembalikan hati yang sesungguhnya kepada mereka, yaitu hati yang akan mengenal Allah. Ya dikatakan di sana bahwa akan mengingat kepada Tuhan, kamu akan mengingat kepadaku katanya. Ya karena Tuhan sendiri menjamah mereka. Ya tatkala aku mengembalikan hati mereka, ya mengembalikan hati mereka yang berzina itu. Jadi tadinya mereka tetap saja melakukan penyembahan berhala, kemudian Tuhan jamah supaya mereka berbalik. Ketika mereka berbalik baru mereka lihat, wah kita ini kok jahat banget ya, kita ini menyembah yang bukan Allah, ini jahat sekali perbuatan kita, najis, kotor. Nah, jadi ada seseorang yang tetap melakukan penyembahan berhala, tetap melakukan hal yang jahat karena memang hati mereka nggak berbalik kepada Tuhan. Ya mau diomongin gimana pun tetap saja, misalnya pergi ke perdukunan, paranormal, ya menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, punya ilmu-ilmu, ya kan pada saat itu hati mereka belum tertuju kepada Tuhan. Ya kan? Masih asik. Nah, tetapi kalau mereka nanti sadar bahwa itu kekejian di hadapan Tuhan dan mereka sudah datang kepada Tuhan, mereka akan menyadari. Mereka akan berkata, iya ya, kita ini kok perbuatan kita kok jahat banget ya, kok kita menyembah berhala. Jadi mereka akan melihat perbuatan mereka yang keji. Nah, bagi kita yang sudah datang kepada Tuhan, yang memberi diri dibentuk oleh Allah, diubahkan oleh Allah, ya umat Tuhan, umat pilihan yang sesungguhnya ya, yang memang benar-benar hidup di dalam Tuhan, pasti kita tahu, oh ya dulu kami menyembah berhala, dulu kami adakan ritual-ritual yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Wow, perbuatan kami ini mendukakan hati Allah. Kita sadar tentunya, ya kan? Sadar karena kita sudah datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Dari mana kita mendapatkan pengertian? Ya ketika kita dengar firman Allah, ketika kita dengar suara Tuhan, ketika kita membaca firman, akhirnya kita tahu mana yang benar yang bisa kita lakukan, mana yang jahat yang harus kita hindari. Ya ada larangan-larangan daripada Tuhan. Nah ketika kita membaca firman Allah, kita diingatkan ada suatu nasihat, ya ada peringatan supaya kita tidak melakukan hal yang jahat itu. Nah kemudian kita sadar, kita berkata, ya Tuhan terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Nah Tuhan yang melakukan penghukuman bagi umatnya itu,
Di ayat 10, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin. Kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Tuhan mau berkata begini, aku loh yang menghukum nanti itu. Aku ini gak ngomong kosong. Bukan omong angin, bukan hanya asal-asal cakap doang, berkata-kata saja. Tidak. Tetapi akan terbukti. Tuhan bilang ini akan terbukti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang penting bagi kita untuk pegang firman Tuhan. Tuhan sampai katakan, aku sendiri yang mengatakannya, dan perkataanku bukan kata-kata kosong. Bukan hanya ya bicara saja tapi tidak ada bukti. Bukan. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh firman itu, ya dan amin. Orang yang jahat, yang meninggalkan jalan Tuhan, yang melakukan penyembahan berhala, yang mengadakan pemujaan kepada roh-roh nenek moyang, roh-roh leluhur, roh-roh jahat, ini akan mengalami hukuman, ya, pembinasaan. Tetapi orang-orang yang datang kepada Allah, yang menyembah Allah, akan diberkati. Ayat 11, beginilah firman Tuhan Allah, bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah, awas. Ya, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Wah, ini. Jadi, Nabi itu menghentakkan kakinya, tanda apa? Ya, benar, jadilah. Pasti terjadi. Ya, itu ya. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Ini mengingatkan kita, ya, supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Jadi ada yang lari, kita lihat kemarin sepertiga, ya. Sepertiga itu waktu Yehezkiel memotong rambutnya itu loh. Ya, sepertiga dihamburkan ya. Itu yang sempat lari, tapi tetap dikejar pedang oleh sama Tuhan ya. Pedang Tuhan. Demikianlah aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Wow. Ini, tapi Allah bukan Allah pemarah loh, jangan salah. Ini Allah yang adil. Dan Allah marah oleh karena perbuatan umat yang penuh dengan kejahatan, dosa. Tuhan kan pernah katakan, jangan ada padamu Allah lain untuk disembah. Akulah Tuhan Allah. Tidak ada yang lain. Akulah Tuhan Allah yang harus disembah. Ya, jangan menduakan Tuhan. Ya, Tuhan bilang aku adalah Allah yang cemburu. Ya, jadi jangan kita mencoba bermain-main tentang penyembahan ini kepada Allah. Sebentar kita datang kepada Allah, sebentar kita datang kepada yang lain. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan akan mendisiplin orang yang meninggalkan Tuhan, yang melakukan pemujaan-pemujaan kepada roh-roh jahat. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berebahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka, keliling mesbah-mesbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi, dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun, dan setiap pohon keramat yang penuh dengan cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka, aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka, dan tanahnya di mana saja mereka diam akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalau kita membaca pasal 6 ini, tekanannya adalah memanglah umat ini menyembah berhala, membawa korban-korban persembahan, korban bakaran kepada Allah-Allah lain. Mereka bilang itu persembahan yang berbau harum. Dan Tuhan katakan, kamu harus didisiplin, harus dihukum, harus mati, ya, karena melakukan penyembahan berhala. Apa artinya? Tuhan berkata bahwa akulah Tuhan.
Akulah yang melakukannya. Artinya tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi Tuhan. Jadi hukuman itu, penderitaan itu dialami oleh umat pilihan ini oleh karena dosa, kesalahan mereka, secara penyembahan berhala yang mereka lakukan. Dan Tuhanlah yang mendisiplin mereka. Berarti mereka tidak bisa menghindar. Ya, kecuali mereka bertobat, akan terjadi pemulihan. Orang yang bertobat akan dipulihkan. Tetapi yang mereka yang binasa tadi adalah mereka-mereka yang mengeraskan hati dan tetap saja menyembah berhala. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Jangan ada Allah-Allah yang lain. Kita masih bisa menemukan saat ini orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tetapi masih tetap penyembahan berhala, masih tetap memanggil roh-roh nenek moyang, masih datang kepada leluhur yang menyembahnya, meminta berkat kepada leluhur. Itu salah. Ya, masih pergi ke kuburan, masih bincang-bincang, masih meminta kekuatan dari kuasa-kuasa kegelapan. Itu salah, itu keliru. Kita harus tinggalkan. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang solid, yang mantap, yang kokoh imannya, yang tahu kebenaran, dan yang fokus menyenangkan hati Allah. Sehingga kita diberkati. Apa maksudnya menyenangkan hati Allah? Kita mau melakukan perintahnya, ikuti aturannya, ikuti firman Allah, dan segala kejahatan tanggalkan, lepaskan. Secara khusus penyembahan berhala, lepaskan. Kita hanya menyembah Tuhan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.